Sahabat yang baik, menjaga kesehatan tubuh adalah bentuk penghormatan dan rasa syukur atas pemberian Tuhan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena itu, dengan kita memuliakan tubuh kita, kita juga memuliakan Allah. Mengadopsi gaya hidup yang sehat adalah salah satu cara untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, kita akan lebih mampu untuk melayani dan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup. Jadi sahabat, dengan tubuh yang sehat pula, kita dapat berkontribusi lebih baik dalam pelayanan kepada sesama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah gaya hidup yang tidak sehat. Mari sahabat yang baik, kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini mengingatkan pada kita untuk kita menyadari pentingnya kita memiliki gaya hidup yang sehat. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan pada kami pentingnya untuk kami menghidupi gaya hidup yang sehat dan menjauhi gaya hidup yang tidak sehat. Biarlah hari ini kami membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan mengajar kami dan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini, mari kita akan membahas tentang gaya hidup yang tidak sehat. Kita mau saksikan video ini. Sahabat, menjaga pola makan yang sehat
merupakan salah satu usaha kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun sayangnya, saat ini pola makan tidak sehat sudah menjangkit dari usia yang sangat muda. Seperti berita yang akhir-akhir ini sering kita dengar, banyak anak-anak yang sudah mengalami gagal ginjal akibat terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dan makanan instan yang mengandung bahan pengawet. Bayangkan, jika sedari kecil pola makan kita sudah buruk, hasilnya jelas akan merugikan diri sendiri. Karena nantinya akan memicu berbagai macam penyakit berbahaya. Hal ini sama saja dengan merusak bait Allah, karena tubuh kita adalah milik Tuhan. Sebagai umat Kristiani, apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan kita? Kasihan sekali ya, kalau kita lihat tadi dari video ini, bagaimana akibat tidak menjaga pola makan, pola hidup yang baik dan yang sehat. Maka akibatnya terjadi gagal ginjal dan berbagai macam masalah penyakit dalam kehidupan manusia ya. Yos, gimana menurut kamu Yos? Menurutku sih tentunya kita harus menjaga pola makan kita, menjaga juga kebiasaan hidup kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Tentunya kita harus selalu membuat tubuh kita sehat. Wah, itu harus kita perhatikan ya. Ya, kita harus perhatikan apa nih yang kita konsumsi, yang kita makan. Nah, sebab orang yang mengabaikan kesehatan dirinya itu adalah orang yang menabung, yang sedang menabung masalah untuk masa depannya, di masa depannya gitu ya. Betul sekali ya. Apalagi apa yang kita makan itu pasti akan ketahuan nantinya tuh. Nantinya, seperti kita menabung gitu ya, bahan-bahan menabung nanti akhirnya kita baru. Waktu makannya sih enak-enak aja ya. Wah, hasilnya kita akan lihat ya. Gitu ya. Nah, mari sahabat yang baik, kita akan baca firman Tuhan ini ya. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Kita akan baca dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Wah, sahabat yang baik, firman Tuhan ini mengatakan dengan sangat jelas bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi apakah segala sesuatu itu yang kita makan dan yang masuk ke dalam tubuh kita itu benar-benar berguna atau bermanfaat dan membangun bagi kesehatan tubuh kita dan juga bagi kelanjutan hidup kita. Amin. Jadi setiap kali makan kita mesti mikir nih. Kita harus berguna nggak nih? Ini berguna nggak? Bermanfaat nggak gitu ya. Nah, karena di dunia ini banyak sekali pilihan makanan yang bisa kita makan. Itu ya. banyak sekali. Iya. Kalau kita lagi ke food court aja, waduh bingung makan. Bingung milihnya ya. Pilih makan apa ya? Tapi tidak semua makanan yang kita makan itu baik untuk kesehatan kita, baik juga untuk tubuh kita tentunya. Mungkin pada waktu usia masih muda, sepertinya kita masih bisa makan macam-macam ya, gitu ya. Kayaknya masih oke-oke aja nih, gak ada pantangan gitu ya. Tapi dengan semakin bertambahnya usia kita dan tentunya keterbatasan tubuh kita, maka kita harus bijaksana nih untuk memilih apa yang kita makan supaya menjaga tubuh kita tetap sehat tentunya. Dan tentunya kita juga harus bisa menguasai diri dan emosi kita ya. Wow, penting itu. Menguasai diri dan emosi Karena kita. Karena bisa orang kalau lagi marah ya, makan jadi banyak gitu. Makan deh gitu ya. Oleh karena itu kita perlu bijaksana mengatur hidup kita dan pola makan kita. Supaya hidup kita tetap sehat dan kita bisa maksimal dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Sehingga kita dapat mencapai destiny atau tujuan hidup kita ya. Kita ya. bisa mencapai tujuan hidup kita. Dan itu sangat memerlukan tubuh yang sehat ya. Nah, tujuan hidup kita atau destiny kita itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kita tentunya ingin sekali ya pada akhirnya kita dapat finishing well ya. Amin. Karena banyak orang tuh kepingin sampai kepada tujuan akhir. Tapi dia nggak menjaga hidupnya. Akhirnya hal itu terjadi kenapa? Karena kesehatannya tidak
tidak mampu menyembah sampai Jadi di kepada, tengah jalan seperti Iya. terhadang di tengah iya, jalan nggak ya. mampu sampai akhir jadi gitu Iya. ya. Jadi kehidupan kita ini sangat berharga bagi Tuhan sebab Tuhan sudah percayakan kepada kita berbagai talenta yang sangat berharga dalam setiap kita. Apabila kita sehat, maka kita dapat melihat melipat gandakan, Iya, gitu ya. talenta-talenta itu bisa dilipat Iya. gandakan. Jadi kita ya. dapat melihat rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Iya. kita ya. Karena ada yang dipercayakan 2 bisa menjadi 4, ada yang dipercayakan 5 bisa menjadi 10. Nah itu yang Tuhan inginkan, talenta yang ada pada kita bisa dilipat gandakan. Oleh karena itu pada akhirnya kita ini bertanggung jawab kepada Tuhan untuk hidup kita, untuk talenta kita yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi ingat ya, kita perlu bertanggung jawab. Kita Iya. harus bertanggung jawab Iya. atas hidup kita ya. Iya. Nah sahabat yang baik, saat ini kita masih membahas ya tentang gaya hidup yang tidak sehat ini. Mari kita saksikan video selanjutnya. Sahabat, bekerja adalah aktivitas yang baik dan mulia. Namun, bekerja berlebihan sangat tidak dianjurkan karena akan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta bisa menghalangi seseorang menjalankan tugas pelayanannya. Hal ini terjadi pada seorang kurir yang harus kehilangan nyawa saat sedang mengantarkan paket di Jakarta. Setelah diselidiki, ternyata kurir tersebut meninggal akibat kelelahan. Sungguh sebuah ironi. Bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup, namun berakibat nyawa melayang. Keseimbangan hidup jadi tidak bisa dijalankan karena terdesak dengan kebutuhan hidup. Apa respon terbaik kita sebagai umat Kristus jika hal ini terjadi pada diri kita? Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan bagaimana kalau kita bekerja, berolahraga, bahkan semua yang kita lakukan itu berlebihan ya, ternyata akan mengakibatkan jadi berbagai penyakit terjadi dalam hidup kita. Jadi jantung lah, penyakit jantung, penyakit-penyakit yang lain juga terjadi ya karena terlalu over itu ya. Iya. Kita prihatin tadi ya, Iya, lihat iya. video itu ya, karena satu kebutuhan yang mendesak, Iya, bekerja iya. begitu banting tulang, begitu over gitu ya, sehingga akhirnya bisa berakibat fatal ya. Iya. Karena segala sesuatu yang sudah over atau berlebihan itu pasti tidak baik untuk tubuh kita dan kesehatan kita. Jadi kita jangan melakukan gaya hidup yang tidak baik itu ya. Nah sahabat yang baik, penting sekali kita hari-hari ini menjaga hidup kita dengan baik. Mari kita akan baca firman Tuhan ini tentang masalah ini ya. Kita akan baca dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah sahabat yang baik, kita harus tahu bahwa kita ini bait Allah ya. Ya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa setiap kita yang ada di dalam Kristus, kita ini adalah bait Allah ya. Artinya tubuh kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah, dan roh yang ada di dalam kita yaitu Roh Kudus itu ada di dalam kita. Jadi sebagai bait Allah dan sebagai tempat tinggal Roh Kudus, kita ini tidak bisa memperlakukan dan memaksa tubuh kita untuk melakukan kehidupan yang over atau yang berlebihan. Amin, ini benar banget ya. Biasanya tubuh kita ada limitnya kan. Ada alarmnya. Ya, ada alarmnya. Seringkali kita mengabaikan hal Iya. itu. Ya, nah, sebab Paulus berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Dan tubuh kita diciptakan oleh Kristus. Jadi kita harus memperlakukan hidup kita dan tubuh kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya juga sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Pasti Roh Kudus akan memimpin kita supaya kita mengelola tubuh kita dengan baik.
Amin ya. Nah, sahabat yang baik, mulai saat ini biasakanlah dirimu untuk selalu peka dengan pimpinan Roh Kudus ya. Seperti tadi dikatakan, tubuh kita kan sering memberi alarm ya, kalau sudah terlalu capek gitu ya, masa udah gak sanggup lagi. Nah, kita harus peka nih, karena Roh Kudus akan memimpin kita, mengajar kita dan membawa kita bagaimana mengelola tubuh kita, bagaimana kita pola makan kita, bagaimana pola hidup kita, dan waktu hidup kita yang kita jalani. Sehingga hidup kita ini tertib, maksimal, dan menjadi berkat. Maka kita tidak melakukan segala sesuatu dengan berlebihan atau over ya. Amin. Nah, ini penting banget ya. Tidak melakukan segala sesuatu dengan berlebihan. Karena biasanya kalau lagi makan tuh kita udah diingetin stop gitu ya. Biasanya ada rasanya di hati gitu stop. Tapi kita dikit lagi enak lah. Soalnya. Lagi enak gitu. Nah, kita mesti belajar nih supaya tahu batas-batas mana kita makan dan berhenti. Jadi ada penguasaan diri. Amin. Ya. Nah, terima kasih sahabat yang baik buat responnya kepada kami. Dan bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita jangan melakukan gaya hidup yang tidak sehat. Yang pertama, sahabat yang baik, kita harus ingat dan jaga apakah segala sesuatu yang kita makan dan yang masuk ke dalam tubuh kita benar-benar berguna atau bermanfaat untuk tubuh kita dan kesehatan kita tentunya. Dan benar-benar membangun tubuh kita juga kesehatan kita. Amin ya. Yang kedua, kita harus mengerti, memahami, dan tentunya menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah dan tempat Roh Kudus berdiam di dalam kita. Jadi, kita harus selalu peka dengan pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang akan memimpin kita, mengajar kita, dan membawa kita untuk dapat mengolah hidup kita dengan benar. Sehingga kita tidak over dan tidak berlebihan dalam melakukan segala sesuatu. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat dan engkau ingin berubah dari gaya hidup yang tidak sehat ini, mari kita datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh Bapa, kami bersyukur dan kami menyadari bahwa di dalam Kristus tubuh kami ini adalah bait Allah dan tempat Roh Kudus berdiam di dalam kami. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus akan menolong, mengajar, memampukan, dan memimpin kami untuk dapat mengelola hidup kami dan tubuh kami dengan benar. Dan kami percaya oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan menjaga kami untuk dapat menjalani gaya hidup yang sehat, yang bijaksana, yang tertib, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
sehingga kehidupan kami menjadi maksimal, menjadi benar, menjadi berkat dan menggenapi rencana Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu.